Mari bergerak sama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Mangga Bu, siap. Malam Bu, Malam Pak Dedi. apa kabarnya Bu malam ini? Alhamdulillah sehat Pak Dedi. Gimana kabar Pak Dedi? Alhamdulillah juga Bu. Tapi Ibu kelihatannya nih kurang fit ya? Iya nih Pak, saya lagi bingung nih Pak. Oh bingung. Kenapa Bu harus bingung segala? Saya tuh punya permasalahan. Saya ingin meningkatkan keterampilan presentasi ya, saya agar lebih percaya diri di depan publik. Saya masih kurang pede gitu Pak dengan ketika saya mau tampil di depan umum itu Pak. Oh, jadi Ibu kan guru ya, jadi suka ngomong di depannya. Jadi atau misalkan ketika presentasi kurang pede seperti itu Bu. Baik Oh Pak, iya, seperti itu permasalahannya. baik. Kalau seperti itu Bu, kita fokus ya pada tujuan itu ya Bu. Nah, apa sih yang Ibu ingin capai dalam presentasi itu? Ya, yang Ibu presentasi itu apa yang ingin Ibu capai? Nah, saya sering merasa gugup gitu ya Pak. Sebelumnya Bu, maaf Bu ya. Sebelum Ya. saya ini, eh, Ibu kan saya ingin tahu nih, Ibu ceritakan dulu tentang pengalaman Ibu tentang presentasi sebelumnya. Kemudian apa sih yang sudah Ibu lakukan dan di mana Ibu kekurangannya? Nah, saya tuh sering merasa gugup gitu, Pak, dan terkadang sulit untuk menyampaikan ide dengan jelas. Saya suka gemeteran, ngomong jadi ngelantur, dan kadang jadi lupa apa yang ingin saya sampaikan di depan umum gitu. Padahal di kepala saya tuh udah ada gitu, apa yang harus saya sampaikan ketika nanti saya jadi pembicara di depan atau ketika saya akan melaksanakan pembelajaran gitu. Kadang-kadang saya suka ngeblank aja gitu, Pak. Padahal saya udah ada di kepala saya tuh apa yang akan harus saya sampaikan gitu Pak. Oh iya, saya juga kan Bu, sering sih merasa juga sama sih seperti Ibu gugup seperti itu. Tapi mari kita ini Bu refleksikannya pengalaman Ibu tersebut. Apa sih yang menurut Ibu menjadi penyebab utama nih? Ibu merasa gugup dan apa sih ada situasi tertentu yang membuat Ibu bisa percaya diri nih? Situasi apa seperti itu? Saya merasa lebih baik saat berbicara dengan kelompok kecil. Saya pedenya keluar gitu ketika saya dengan kelompok kecil ide selalu ada. Nah, tetapi saat di depan banyak orang umum gitu, saya tuh cenderung fokus pada ketakutan diri yang saya akan sampaikan itu takut salah gitu seperti itu Pak Deddy. Hmm, gimana Bu kalau ini ya saran saya ya, bagaimana kalau kita membuat rencana tindakan? Setuju nggak Bu? Setuju sekali Pak Deddy. Seperti apa Misalnya itu gini, Pak? ya, misalnya gini Bu, kita mulai Ibu bisa melatih dengan presentasi teman di depan nih, teman dekat ya. Kemudian Ibu bisa merekamnya dengan diri sendiri ya dan merekamnya. Nah, itu apa sih ya, boleh gak seperti itu Bu? Kalau Nah, itu menurut ide pandangan bagus sih Pak. Ya, itu ide bagus. Saya bisa mulai berlatih dengan teman dan merekamnya untuk melihat di mana saya bisa memperbaiki diri. Nah, mungkin bermulai dari kelompok kecil. Nah, nanti saya akan berlatih juga dengan teman dan merekamnya gitu, Pak Deddy. oh iya, mungkin Ibu setelah Ibu melatih ya, melakukan pelatihan ini nih, kita akan mengevaluasi kemajuan Ibu. Apa sih yang ingin Ibu ukur untuk mengetahui bahwa Ibu itu telah meningkat nih dalam kepedeannya seperti itu? Oke, saya ingin melihat apakah saya merasa lebih tenang dan apakah teman-teman saya memberi umpan balik, umpan balik positif gitu tentang cara saya menyampaikan pesan. Jadi saya akan terus berlatih bersama teman-teman kelompok kecil dan meminta umpan balik dari teman, apakah positif, apakah tidak gitu seperti itu Pak Deddy. Baik, Baik Bu, mungkin kita punya rencana nih.
Saya akan mau membantu Ibu dalam proses ini, mungkin dengan menjadwalkan sesi berikutnya ya untuk membahas perkembangan Ibu agar mungkin PD-nya Ibu lebih meningkat lagi seperti itu. Setuju gak, Bu? Iya, setuju Pak. Mudah-mudahan dengan saya cerita ke Bapak permasalahan saya selama ini saya kurang percaya diri gitu ya, terutama menghadapi audien yang begitu banyak gitu. Insya Allah terima kasih Pak Dedi atas masukannya. Ya, Hatur sama-sama Bu. nuhun. Share Semoga aja Pak ya. Dedi sehat selalu. Iya. Ya, Hatur nuhun terima kasih Bapak. Bu. Ya, sama-sama. Sip, Bu. Tosonya lah sakit tuh banyak. Ya. Mulai, Bu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dedi. Waalaikumsalam, Bu. Malam juga. Ya, Pak Dedi, kenapa Bapak ingin mengikuti pendidikan calon guru penggerak? Apa yang Bapak harapkan dalam pendidikan guru penggerak ini? Oh, ini Bu tentang saya ya ikut guru penggerak ini. Ya ini Bu, saya ingin lebih terampil nih jadi guru profesional ya dalam mendidik anak. Karena kan tuntutan mendidik zaman sekarang beda ya dengan dulu-dulu. Terutama nih keberpihakan kita terhadap murid kita, Bu. Ya, apa yang menjadi tantangan utama yang Bapak hadapi dalam pendidikan guru penggerak ini Pak Dedi? Ya banyak sekali sih Bu tantangannya. Nah terutama kalau saya kurang bisa mengatur waktu Bu tantangannya. Sehingga banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan, terutama kan di rumah banyak pekerjaan. Kemudian di sekolah juga kan sekarang musim-musimnya banyak pekerjaan. Ya, jadi saya merasa waktu itu terbatas untuk menyelesaikan semuanya itu Bu. Baik, berarti permasalahan Pak Dedi dalam mengatur waktu ya. Kalau menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengatur waktu dengan baik itu, Pak? Ya justru itu Bu, saya bingung nih dengan mengatur waktunya. Tapi mungkin saya akan membuat skala prioritas ya, seperti itu. Wah, itu solusi yang sangat bagus, Pak. Karena dengan membuat skala prioritas, mungkin Bapak tidak akan keteteran dalam menyelesaikan tugas CGP ini maupun tugas yang lain. Kapan Bapak akan mulai membuat skala prioritas agar pekerjaan Bapak tidak keteteran lagi? Dan bagaimana Bapak akan mengevaluasi efektivitasnya, Pak? Ya dari sekarang juga Bu, karena kan tuntutan pekerjaan CGP itu sangat luar biasa ya banyaknya. Jadi tiap hari kita kan mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Nah mungkin untuk mengukur atau mengevaluasi efektivitasnya Bu, saya akan mengukur dengan melihat hasil pekerjaan ya, dan mungkin diukurnya dengan melihat target sejauh mana sih yang bisa tercapai atau yang belum tercapai. Seperti itu. Baik Bapak, tetap semangat ya Pak. Nah, Iya. bagaimana pengalaman Bapak setelah membuat skala prioritas dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Pak? Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa nyaman nih dengan bisa saya mengukur skala prioritas ya, membuat skala prioritas ini. Jadi pekerjaan saya nih khususnya dengan pendidikan CGP ini bisa terselesaikan, dan saya juga pekerjaan mana sih tahu nih pekerjaan mana yang harus didahulukan nih, mana yang harus diakhirkan. Jadi alhamdulillah semuanya bisa beres Bu dengan sendiri-sendirinya seperti itu. Itu kemajuan yang sangat bagus Pak ya, dengan Bapak membuat skala prioritas, kendala Bapak dengan waktu jadi tidak terhambat lagi, agar pekerjaan Bapak cepat selesai dengan baik. Mungkin seperti itu Bapak, tetap semangat, sukses selalu. Amin Bu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Itu ya punya. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak.
Mari